Assalamualaikum, selamat pagi. Agak Kareba pemirsa, seputar Adi Sulsel kembali hadir menyapa Anda dengan beragam informasi yang sudah kami siapkan. Berikut 3 informasi di antaranya. Empat orang kawanan rampok minimarket sadis di Makassar dibekuk polisi. Sejumlah pengungsi korban banjir di Kota Makassar terserang penyakit. Ratusan rumah di 10 kelurahan di Kabupaten Maros terendam banjir. Selain cuplikan tadi, kami juga akan hadirkan informasi lainnya ke hadapan Anda. Bersama saya Nana Jamal, inilah seputar Adi Sulsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi pagi hari ini. Aparat gabungan kepolisian Polrestabes Makassar Senin dini hari telah menangkap 4 orang kawanan rampok minimarket sadis di Kota Makassar. Para pelaku dibekuk beserta barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan untuk mengancam karyawan minimarket. Inilah rekaman CCTV di salah satu minimarket di Jalan Adi Jemah, Kota Makassar yang dirampok oleh kawanan pemuda pada hari Selasa dini hari. Salah satu pelaku terlihat masuk ke minimarket dan mengancam karyawan di dalamnya menggunakan senjata tajam, lalu mengambil uang di meja kasir sebelum kemudian kabur. Unit Jatanras Polrestabes Makassar yang melakukan penyelidikan hingga Senin dini hari akhirnya dapat menangkap 4 orang karyawan pelaku perampokan minimarket. Penangkapan ini berawal dari dibekuknya 3 pelaku yang berada di wilayah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan mereka bertugas mengawasi rekannya yang beraksi di dalam minimarket bernama Wawan, Baim, dan Putra. Setelah tertangkapnya ketiga orang itu, pelaku yang menjadi eksekutor perampokan bernama Eki tersebut akhirnya dapat tertangkap setelah sebelumnya sempat bersembunyi di wilayah Kabupaten Goa. Selain penangkapan para pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti berupa senjata tajam jenis katana dan motor yang digunakan saat beraksi. Menurut pelaku utama, Eki membenarkan dirinya melakukan perampokan dengan menggunakan senjata tajam di minimarket dalam keadaan mabuk. Mabuk kok? Itu malam gimana caranya kau masuk? Bagaimana caramu? Pegang semurah terus? Sampai semurah masuk. Berapa uang kau ambil? Berapa uang kau ambil? 300. Kau pakai itu uang? Saya pakai beli minuman. Pakai beli minuman? Uang hasil perampokannya kemudian digunakan untuk menambah dan membeli minuman keras bersama rekannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat kawanan pelaku perampokan minimarket itu bersama dengan barang bukti telah dibawa dan diserahkan ke Mapolsek Rapocini untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pengungsi korban banjir di Kota Makassar terserang penyakit. Petugas kesehatan dari Puskesmas melakukan pemeriksaan kepada korban banjir. Sementara itu, Kapolda Sulsel Irjen Pol Nana Sujana turut memantau korban banjir di lokasi pengungsian. Sejumlah korban banjir di Kelurahan Marijaya Baru, Kecamatan Makassar terserang penyakit. Hal ini diketahui setelah beberapa di antara mereka memilih mengungsi di kampus Universitas Terbuka Jalan Mongisidi Baru. Pemerintah Kota Makassar akhirnya menerjunkan petugas Puskesmas Maradekaya ke lokasi pengungsian untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi korban banjir yang terserang penyakit. Pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan tensi, tekanan darah, dan suhu tubuh. Selain itu, petugas kesehatan turut memberikan obat-obatan bagi korban banjir. Kapolda Sulsel Irjen Pol Nana Sujana turut meninjau korban banjir yang sedang mengungsi di posko pengungsian di kampus Universitas Terbuka Jalan Mongisidi Baru.
Peninjauan ini guna mengetahui keperluan apa saja yang diperlukan bagi warga pengungsian, serta meyakinkan mereka jika aparat kepolisian selalu siaga melakukan patroli di rumah korban banjir yang mereka tinggalkan. Tetapi alhamdulillah tidak ada korban yang meninggal ya. Dan masyarakat yang memang terdampak sudah kita evakuasi di beberapa lokasi gitu. Dan langkah-langkah ke depan ya kami akan menyiapkan dapur umum ya, dapur umum dan juga kerjasama dengan dengan TNI dan Pemda untuk menyiapkan posko-posko kesehatan dan juga untuk memberikan bantuan dalam bentuk untuk makan bagi para korban yang dievakuasi. Iya, hanya berlaku di daerah bantaran kanal ini ada 3 kelurahan yang berdampak. Ya. Jadi kelurahan Maricaya Baru, kemudian kelurahan Barabaraya Selatan dengan kelurahan Macini Busung. Kita berharap dari 3 kelurahan ini, kelurahan Maricaya Baru yang agak banyak pengungsinya, ya kurang lebih ada 600 lebih. Ya, kemudian dari Barabaraya Selatan ada 300 lebih. Nah, kemudian untuk khusus kelurahan Macini Busung yang berdampak banyak, tidak ingin meninggalkan rumahnya. Ya, kurang lebih 200. Korban banjir yang mengungsi di kampus Universitas Terbuka sendiri banyak diantaranya anak-anak dan lansia. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, warga yang masih bertahan di dalam rumahnya di Jalan Andi Tondro 5, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dievakuasi tim SAR Brimob. Warga langsung mengungsi ke rumah keluarga dan masjid yang tidak terendam banjir. Dengan menggunakan perahu karet dan jerigen, personil tim SAR Brimob Polda Sulsel berpatroli dan mengevakuasi warga yang masih bertahan di dalam rumahnya yang masih terendam banjir setinggi 2 meter di Jalan Andi Tondro 5, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Pemukiman warga di lokasi ini menjadi salah satu yang terparah terdampak air banjir, lantaran lokasinya yang tak jauh dari kanal. Petugas menyasar satu persatu rumah warga yang masih dihuni pemiliknya untuk selanjutnya dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Proses evakuasi berlangsung dramatis, lantaran petugas harus menggunakan tali penyangga untuk melewati genangan air banjir yang mengalir dengan deras. Usai dievakuasi, warga langsung mengungsi ke rumah keluarga dan masjid terdekat yang tidak terkena banjir. Ini dari warga Kelurahan Jongaya, tepatnya di RW 13 yang keempat, sangat-sangat berterima kasih kepada seluruh anggota Brimob yang hadir, istilahnya membantu masyarakat di sini yang kena banjir. Dan memang agak dalam ke dalam itu. Saya mewakili warga di sini sangat-sangat berterima kasih seluruh personil anggota Brimob. Dari Makassar, Yoliosvin, iNews melaporkan. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto turun langsung mengunjungi pengungsi untuk menyerahkan bantuan kepada warga terdampak banjir. Tiba di tempat pengungsian, Dani Pomanto langsung memberi semangat kepada ratusan warga yang sementara mengungsi di Masjid Al-Abrar, Kelurahan Pabaing-Baing, Kecamatan Tamalate. Warga yang sebagian besar anak-anak terdampak banjir menyambut gembira saat dikunjungi oleh Wali Kota Makassar. Dani yang didampingi oleh camat dan tokoh masyarakat setempat memberikan semangat dan motivasi agar selalu dalam keadaan sehat. Dani Pomanto yang juga Ketua IKA Unha Sulsel ini juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan warga yang terdampak banjir. Dani Pomanto menghimbau warga agar tetap waspada terhadap banjir susulan. Pasalnya cuaca ekstrim akan kembali melanda Kota Makassar. Jadi hampir sebagian besar pengungsi ini sudah pulang ke rumahnya karena kondisinya sudah surut. Tapi prediksi cuaca
Makassar akan terus bersiaga untuk melakukan penanganan kebencanaan. Masyarakat juga diminta untuk berkontribusi menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan yang menyebabkan penyumbatan saluran drainase. Dari Makassar, Erwin Arif Bisa, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca banjir yang melanda Kota Makassar, puluhan warga masih bertahan di posko pengungsian di salah satu kampus swasta. Sementara itu, sebagian warga lainnya kini mulai meninggalkan tempat pengungsian untuk membersihkan kediaman mereka dari sisa lumpur. Dengan beralaskan tikar seadanya, puluhan warga masih memilih bertahan di posko pengungsian yang bertempat di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Beberapa dari pengungsi bahkan mulai terserang penyakit seperti demam, diare, dan gatal-gatal. Tim medis dari Puskesmas Tamalate intensi memeriksa kondisi kesehatan para pengungsi dan memberi obat-obatan. Warga memilih bertahan di posko pengungsian lantaran khawatir banjir susulan. Mengingat cuaca di Kota Makassar tidak menentu dan masih dilanda hujan ringan. Kakak itu kurang lebih 68 kakak. Iya. Ada bayi 12, balita 23 orang, dewasa 227, totalnya itu 262 jiwa. Itu dari blok daerah mana saja, Bu? Dari RT 1 terkhusus, ada Iya. sebahagian juga dari Kelurahan Pabaeng-Baeng. Oke, Karena Bu. kami punya wilayah kan berbatas. Iya. Jadi ada beberapa yang berdampak, itu juga kami ungsikan ke sini. Di sini alhamdulillah kami sudah dapat beberapa bantuan Iya. dari Dermawan, Iya. dari Dinas Sosial Provinsi, ada juga dari pihak Kecamatan Tamalate sendiri dan Iya. kelurahan. Banjir 1 meter lebih yang merendam pemukiman warga di Jalan Andi Tondron 5, Makassar, Sulawesi Selatan, kini mulai surut. Sebagian warga yang sebelumnya mengungsi di salah satu kampus di Jalan Andi Tondron, kini mulai kembali ke rumah mereka untuk membersihkan sisa lumpur pasca banjir. Menurut warga, banjir di pemukiman mereka mulai surut sejak subuh tadi. Banjir kali ini dikatakan yang terparah lantaran ketinggian air hingga 1 meter lebih. Bahkan banjir terjadi hingga ke jalan yang membuat mereka harus dievakuasi oleh petugas tim SAR gabungan. Bersih dulu. Oh, sekarang sudah bersih-bersih. Iya, bersih-bersih di atas rumah karena banjir. Jadi sudah kembali dari pengungsian. Iya. Oh, kapan mulai surut airnya ini? Subuh. Oh, tadi subuh. Kalau sebelumnya, Bu, berapa ketinggiannya ini air? Sampai di atas rumah. Oh, begitu. Di mana tak barang-barang tak? Di atas rumah tidak dikasih turun, basah semua. Oh, basah semua. Iya. Bu, ini kalau banjir begini baru ini atau bagaimana, Bu? Tiap tahun tapi baru sampai di rumah di atas. Barusan ini parah. Iya, baru parah nih biasa sampai di sini, Ji. Sebelumnya hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin kemarin. Sejumlah wilayah mengalami banjir dengan ketinggian bervariasi. Dari data BPBD Kota Makassar per 13 Februari malam, ada 86 titik yang tergenang banjir di 12 kecamatan di Kota Makassar. Dari Makassar, Yosfin, iNews melaporkan. Kami masih akan kembali dengan informasi lain, pemirsa, di antaranya taksi online terbalik saat terbawa arus banjir yang hendak menjemput calon penumpangnya. Selengkapnya sesaat lagi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan
bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, banjir masih merendam 6 kecamatan di Kabupaten Pangkep. Bahkan 2.800 kepala keluarga di Kelurahan Tekolapua terendam banjir. Puluhan fasilitas umum terendam dan mengakibatkan aktivitas warga lumpuh total. Banjir akibat meluapnya air sungai Pangkajene membuat sejumlah pemukiman warga terendam. Aktivitas warga pun lumpuh total. Selain pemukiman, banjir juga merendam sejumlah akses jalan. Bahkan 2 kawasan yang terdampak cukup parah akibat banjir adalah Salebo, Kecamatan Bungoro, dan Kampung Tekolapua, Kecamatan Pangkajene, Pangkep, Sulawesi Selatan. Luapan air sungai tiba-tiba membuat warga tidak sempat mengungsikan barang-barang mereka. Selain karena tingginya curah hujan, masyarakat Kabupaten Pangkep dihimbau untuk tetap waspada, khususnya warga yang berada di bantaran sungai untuk berhati-hati terhadap cuaca buruk. Debit air yang cukup tinggi ini mengakibatkan sejumlah pemukiman warga terendam, seperti di Kampung Salebo, Kecamatan Bungoro, banjir setinggi paha orang dewasa. Air apa yang naik ini? Air sungai yang meluap. Air sungai yang meluap. Kemudian tabu-tabu itu dibuka, karena kalau tidak dibuka itu akan mengalami jebol. Jebol ya. Ada berapa rumah yang banjir? Dan terdampak banjir di situ ada sekitar 500 rumah. 500 rumah ya. Dari 13 kecamatan di Kabupaten Pangkep, 6 kecamatan terendam banjir. Wilayah ini merupakan daerah langganan banjir tiap 2 hingga 3 kali dalam setahun. Ketinggian banjir untuk saat ini sekitar 1 meter dan diperkirakan akan terus meningkat melihat kondisi cuaca Kabupaten Pangkep masih terus diguyur hujan. Selain pemukiman warga, banjir juga merendam beberapa kantor, sekolah, dan tempat ibadah. Relawan sosial dari Karang Taruna bersama anggota TNI turun membagikan makanan siap saji untuk warga yang terdampak banjir. Hujan deras dan luapan air sungai di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan membuat sejumlah pemukiman warga di 6 kecamatan terendam banjir. Ini di Kabupaten Pangkep mengalami cuaca ekstrim, hingga hari ini terdapat 6 kecamatan yang terdampak. Ada yang banjir, kemudian longsor, ada juga pohon tumbang, serta angin puting beliung. Ini ada sekitar 16 titik, namun yang kita datangi untuk pembagian makan, ini yang disiapkan oleh kawan-kawan dari Karang Taruna Pangkep, ada sekitar berapa tuh? 250 kotak. Sedangkan di kelurahan ini sendiri terdapat kurang lebih 1.000 jiwa Pak Lurah ya. 2.800 jiwa, dan memang ini seluruh satu kelurahan ini terdampak karena memang ini bersebelahan dengan sungai, sehingga begitu sungai meluap langsung memasuki seluruh pemukiman. Pemerintah setempat terus menghimbau agar warga yang masih memilih tetap berada di rumah agar tetap waspada dan hati-hati melihat debit air yang semakin tinggi. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Ratusan rumah yang berada di 6 kecamatan Kabupaten Maros terendam banjir hingga mencapai 1 meter usai diguyur hujan deras. Pihak BPBD Maros terpaksa menggunakan perahu karet mengevakuasi 12 warga termasuk anak-anak dan ibu hamil yang terjebak di arus banjir luapan sungai setinggi 1 meter. Dengan menggunakan perahu karet, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Maros dibantu TNI Polri berupaya mengevakuasi satu persatu dari 12 warga di 3 rumah yang terjebak di dalam rumahnya setelah diterjang arus banjir setinggi 1 meter di Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Selasa dini hari. 12 korban banjir yang dievakuasi oleh petugas BPBD Maros ini terdiri dari 2 balita, 2 anak-anak, dan seorang ibu hamil.
Bahkan proses evakuasi para korban ini sempat berlangsung dramatis. Pasalnya petugas menggunakan perahu karet berupaya menerobos derasnya arus banjir hingga salah seorang petugas BPBD Maros sempat terseret arus banjir namun berhasil diselamatkan. Para korban yang berhasil dievakuasi kemudian mengungsi di rumah sanak keluarganya yang tidak terdampak banjir. Diketahui banjir ini terjadi setelah wilayah Kabupaten Maros diguyur hujan deras selama 1 hari yang membuat ratusan rumah warga di 10 kelurahan dan desa yang tersebar di 6 kecamatan terendam banjir. Ketinggian air mencapai 30 cm hingga 1 meter yang membuat aktivitas warga terganggu dan sebagian warga lainnya yang rumahnya terendam 1 meter memilih mengungsi ke rumah keluarganya. Sementara warga lainnya masih memilih bertahan lantaran rumah mereka terbuat dari rumah panggung. Ini ketinggian air sekitar berapa di sini, Pak? Paling kalau anunya paling sampai lutut, kalau sampai dada. Sampai dada ya, Pak? Iya. Kenapa bisa air naik seperti gini, Pak? Dari mana, Pak? Biasanya kalau hujan keras biasa dari atas, dari gunung, airnya meluap ke bawah. Oh, tapi ada sungai sekitar sini ya, Pak? Ada, Pak, di dekat dari sini. Oh. Ada jembatan di sana. Oh. Hari ini kami juga merasakan dampak banjir dan angin kencang. Dari pantauan kami sekitar 10 kelurahan desa terdampak di 6 kecamatan yang ada. Meskipun pada titik-titik itu hanya daerah itu hanya titik tertentu yang terdampak. Dari situ ada sekitar 100-an rumah terdampak. Sampai malam ini TRC yang ada di BPBD baru saja mengevakuasi beberapa warga yang terdampak, yakni ada 12 orang di 3 rumah yang ada, yaitu ada 2 anak, ada 2 bayi, kemudian ada juga 1 ibu hamil. Diperkirakan cuaca ekstrim yang melanda wilayah Sulawesi Selatan ini masih akan terus terjadi, sesuai dengan peringatan dini yang dikeluarkan oleh pihak BMKG Sulawesi Selatan pada tanggal 12 sampai 16 Februari 2023 mendatang. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian terhadap seorang anak berusia 7 tahun yang sebelumnya dilaporkan hilang tenggelam di Sungai Pangkep. Derasnya arus disertai debit air sungai yang meninggi membuat pencarian terhadap korban terkendala. Sehari pasca dinyatakan hilang, pencarian terhadap Rehan, anak berusia 7 tahun warga kampung Ujung Loe, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, hingga kini masih terus dilakukan. Pencarian terhadap korban saat ini difokuskan dengan melakukan pemantauan di sekitar lokasi kejadian dan sepanjang aliran Sungai Pangkep. Derasnya arus dan tingginya debit air akibat curah hujan tinggi membuat proses pencarian terhadap korban menjadi terkendala. Tim SAR gabungan juga tidak bisa melakukan pencarian menggunakan perahu karet dan teknik penyelaman. Pasalnya material yang terbawa arus sungai sangat membahayakan tim SAR gabungan. Sebelumnya korban dilaporkan hilang terseret arus sungai saat sedang bermain bersama 2 rekannya menggunakan perahu. Saat itu perahu yang ditumpangi korban terisi air dan terbalik saat arus Sungai Pangkep sedang deras. Dan hari ini terhadap korban adik kita Rehan tidak maksimal karena terkendala oleh arus sungai yang makin deras dan debit air yang makin meninggi hingga membanjiri desa. Nah, sehingga untuk teknis pencarian hari ini kami fokuskan ke pemantauan. Kami tidak bisa memberikan penyelam dan perahu karet dikarenakan material-material yang terbawa oleh arus sungai membahayakan tim SAR. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, masih seputar banjir. Pasca banjir rob mengepung Kota Makassar Senin kemarin yang membuat kawasan perekonomian, sekolah, dan perkantoran serta jalan protokol lumpuh akibat terendam banjir, sejumlah karyawan toko serta hotel juga mulai membersihkan sisa lumpur serta sampah.
Pasca terjangan banjir rob yang disertai hujan deras di sejumlah wilayah pertokoan, perhotelan, hingga perkantoran di Kota Makassar, Sulawesi Selatan Senin kemarin. Kini aktivitas di wilayah banjir kembali normal setelah banjir surut. Banjir yang menerpa hingga ketinggian mencapai 1 meter itu sempat membuat aktivitas perekonomian di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terganggu. Apalagi banjir itu menyasar jantung Kota Makassar, serta pusat pertokoan elektronik hingga pakaian grosir. Hingga Selasa 14 Februari 2023 pagi tadi, sejumlah karyawan toko mulai membersihkan sisa lumpur serta sampah yang ikut terbawa banjir. Diketahui banjir dengan ketinggian 70 cm hingga 1 meter yang melanda jantung kota itu baru kali pertama terjadi. Pemilik toko pun banyak yang merugi karena barang jualannya terendam air yang masuk pada pagi hari. Ini airnya kemarin setinggi berapa senti? 70 sentian ya? 60 lah. 60 senti. Ini memang terus ketika air masuk apa yang rusak ini? Ada barang rusak? Ada kayak baju, banyak baju yang mengapung. Baju yang mengapung. Itu baju apa yang akan dijual atau yang baru disalah? Oh, baju jualan. Jualannya. Hingga kini air mulai surut meskipun hujan masih melanda Kota Makassar. Prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, hujan dan air pasang laut akan terjadi hingga 16 Februari 2023 mendatang. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa hendak menjemput penumpangnya, taksi online yang menuju ke kawasan perumahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, terbalik diterjang arus air. Beruntung sang supir yang nyaris tewas tenggelam berhasil diselamatkan warga. Banjir juga merendam puluhan rumah warga hingga mencapai ketinggian 1 meter. Dari rekaman video amatir, terlihat warga saling bahu-membahu berupaya menarik sebuah minibus menggunakan seutas tali jemuran setelah terbalik di tengah arus banjir setinggi 1 meter di kawasan perumahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Diduga minibus ini terbalik lantaran tidak kuat menahan arus air saat menerobos genangan banjir hingga akhirnya terbalik. Sang supir yang berada di dalam minibus tersebut nyaris tewas tenggelam, namun berhasil diselamatkan setelah sang supir bernama Syur Alwi keluar melalui jendela mobil dan langsung dibantu warga sekitar. Meski tidak mengalami luka, namun sang sopir masih dalam kondisi syok. Hingga saat ini minibus tersebut masih dalam kondisi terbalik di tengah banjir dan rencananya akan dievakuasi setelah banjir surut. Selain itu, banjir ini juga merendam puluhan rumah warga yang berada di tempat kawasan rendah. Namun ketinggian air ini mencapai 40 cm hingga 1 meter yang membuat aktivitas warga terganggu dan sebagian warga lainnya yang rumahnya terendam 1 meter hingga mengungsi ke rumah keluarganya. Banjir ini disebabkan akibat buruknya saluran drainase di sekitaran perumahan yang menjadi pemicu air mudah meluap di saat diguyur hujan deras hingga merendam sejumlah ruas jalan dan pemukiman warga. Dari Nusa Pamili. Oh, kenapa bisa sampai begini, Pak? Dia tadi dapat orderan, masuk ke dalam. Terus sampai di tengah pertengahan terbawa air. Terseret air, akhirnya dia nggak lihat, tidak bisa kontrol, akhirnya jatuh ke bawah. Oh, memang deras ya air di sini? Deras, Pak. Sangat deras tadi pagi. Kebetulan itu mobil juga tidak bisa dibuka pintunya. Jadi tadi drivernya hampir mati. Untung kacanya terbuka sedikit, jadi dia keluar dari kaca. Oh, sempat keluar ya, Pak. Tapi gimana penumpang sama supirnya pada saat? Belum ada penumpangnya, baru mau jemput. Oh, baru mau jemput. Supirnya alhamdulillah dia selamat. Dia selamat tuh. Iya, ditolong oleh warga sini sekitar. Akhirnya dia selamat. Hujan lah, biasa hujan. Kalau hujan memang kan sering begitu di sini. Kalau hujan ya kan pasti air tinggi. Kalau hujan. Air tinggi berapa meter, Pak, tingginya di sini, Pak? Paling sampai pinggang orang dewasa. Sampai pinggang orang dewasa. Tapi mengganggu ya aktivitas seperti begini, pasti Pak? Mengganggu lah, karena kalau orang mau kerja kan otomatis terganggu, terhambat dalam kadap air terganggu seperti ini. Sementara itu, pihak BMKG telah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim untuk wilayah Sulawesi Selatan yang diperkirakan terjadi pada tanggal 12 hingga 16 Februari 2023 mendatang.
Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Social untuk edisi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk menyaksikan program menarik kami lainnya hanya di RCTI. Saya Nana Jamal, terima kasih telah menyaksikan. Jaga selalu kesehatan Anda. Sampai jumpa. Salam kepada salam.